Prediksikan di bulan Oktober, November, Desember kita posisinya adalah siaga akan adanya gempa megatrust. Waspada dalam 3 bulan ke depan. Namun di tahun ini ada banyak pergolakan dari bawah laut. Kalau gunung kayaknya ada nih, agak panas. Bulan 11 kalau Bunda lihat. Bencana yang mengerikan di akhir tahun ini, api. Gempa megatrust yang diramalkan BMKG ternyata bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Konon, terjadinya di bulan-bulan terakhir tahun 2024. Sehingga, jika ramalan itu benar, akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi prediksi yang jauh lebih mengerikan disampaikan oleh Velin Ratu Ayu. Sebagai praktisi supranatural, ia melihat gempa megatrust bukan sebuah hayalan. Karena gempa super besar itu akan memicu terjadinya bencana-bencana lain, termasuk yang dikirimkan lautan, yang memiliki daya rusak sangat jahat. Tapi benarkah selain hantaman gelombang tinggi, ancaman bencana juga terjadi dari gunung berapi? Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi bencana-bencana itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ramalan-ramalan mengerikan terus disampaikan tidak hanya oleh para peneliti dari BMKG, tapi juga dari para praktisi supranatural, termasuk yang paling mengerikan, prediksi yang disampaikan Velin Ratu Ayu. Sebab Velin meramal gempa megatrust terjadi sebentar lagi. Waktunya antara Oktober atau November. Berarti tinggal 2 bulan lagi. Gempa besar itu bukan bencana tunggal, karena akan disusul oleh bencana yang dikirimkan oleh lautan. Ramalan Velin memang terasa menggetarkan, karena kengerian yang datang dari laut sangat dahsyat. Dan potensi daratan dihantam gelombang tsunami bukan sesuatu yang mustahil. Ketika sudah bergejolak, maka akan adanya yang aku prediksikan di bulan Oktober, November, Desember kita posisinya adalah siaga akan adanya gempa megatrust. Dan salah satunya aku melihat Jakarta pun akan kena dampaknya. Dan sudah kita lihat beberapa hari lalu kalau nggak salah aku merasakan getarannya berada di daerah Sukabumi ya, atau Pangandaran, dan juga sudah merambah ke Jawa Tengah ya, Pacitan, Jawa Tengah, kemudian daerah Jawa Barat, dan juga akan dimulai gempa itu lagi-lagi. Kenapa harus Aceh? Aceh adalah sebagai tolak ukur di mana Aceh ini adalah pertama kali masuknya Islam. Disebutnya Serambi Mekah adalah terkonek dengan dengan ke religion ya, religi kita. Akan ada tsunami lagi-lagi di Aceh yang aku prediksikan waspada dalam 3 bulan ke depan. Pergeseran sesar bumi seperti yang dikhawatirkan para ilmuwan dalam pandangan mata batin Velin
sudah terjadi. Lebih dari semua itu, bencana yang datang dari lautan sudah mulai terlihat tanda-tandanya. Setelah meninggalkan bulan 9, bencana itu datang membawa air laut masuk ke daratan. Semua yang serba mengerikan itu akan terus terjadi dalam 3 bulan sebelum tutup tahun 2024. Terus terjadi hingga pertengahan tahun depan. Namun di tahun ini ada banyak pergolakan dari bawah laut, di mana saat ini sesar bumi seperti yang dikhawatirkan oleh BMKG itu sudah benar-benar terjadi. Dan memang aku merasakan sudah mulai adanya berbagai fenomena alam yang berarti kita akan mendekati masa-masa di mana akan adanya meluapnya suatu air yang kencang. Pergerakannya akan dimulai di bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan saja itu akan ada pergantian masa transisi dan akan terjadi sampai dengan di awal sampai pertengahan tahun 2025. Peringatan yang disampaikan BMKG memang terasa sangat mengerikan. Sebab gempa megatrash bisa memiliki kekuatan lebih dari 8 magnitudo. Tapi sesungguhnya, Felin Ratu Ayu juga sudah memberikan gambaran terjadinya bencana besar yang bahkan bisa membelah Pulau Jawa. Meski tidak menyebut sebagai gempa megatrash, tapi Felin menggambarkan bahwa Pulau Jawa terbelah-belah sampai ada yang tenggelam ditelan oleh lautan. Saking dahsyatnya bencana, bukan hanya akan ada pulau yang hilang itu, tapi juga terpisahnya Pulau Jawa. 2 tahun lalu aku sudah pernah melihat fenomena alam yang luar biasa, di mana sampai aku meramalkan akan adanya pulau yang hilang ya. Pulau yang hilang, bahkan juga akan tenggelamnya Pulau Jawa dan akan terpisahnya beberapa pulau di Pulau Jawa Indonesia ini yang nantinya akan menyatu kepada suatu benua atau negara lain ya. Dan juga di sini akan adanya bencana megatrash, itu sudah prediksi aku dari 2 tahun yang lalu. Gempa megatrash sepertinya bukan sekedar prediksi, tapi kesemestian yang akan datang dari segala kedahsyatannya. Tapi benarkah gempa megatrash bisa mempengaruhi gunung-gunung berapi aktif untuk ikut mengirimkan bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain bencana yang dikirimkan air laut, Felin juga mewanti-wanti untuk selalu mewaspadai gunung berapi. Sebab gunung dan laut seperti sejoli yang seolah janjian selalu datang silih berganti, meskipun yang dibawa adalah sebuah bencana yang sangat mengerikan. Pergeseran lempeng di tengah laut memang tidak jarang membawa pengaruh pada pergolakan di periuk gunung berapi. Ini yang membuat bencana bisa datang susul menyusul. Di
sini juga aku melihat adanya gunung-gunung aktif yang akan meluapkan lahar sampai dengan banjir, itu masih ya terjadi pada fenomena di tahun ini. Sebenarnya kejadiannya sama, cuman yang akan membedakan adalah di tahun ini aku prediksikan karena sudah mulai sebenarnya pergeseran lempeng bumi itu sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah aku pernah meramal, pertama kali ramalan aku viral dan yang menyatakan bahwa hampir Jakarta ini tenggelam, dan itu hampir terjadi sesungguhnya. 4 bulan menuju pergantian tahun, suasana memang serba tidak menentu. Jagat alit yang ada di dasar jiwa setiap kita merasakan hawa yang gelisah sebagai pertanda sesuatu akan terjadi tidak lama lagi. Dan pergantian tahun yang penuh mara bahaya disampaikan Velin Ratu Ayu dengan sangat hati-hati karena bisa meresahkan publik. Tapi ia tidak bisa berdusta karena bencana di saat-saat pergantian tahun memang akan luar biasa. Hati-hati dan waspada, akan ada bencana luar biasa tahun ini, akan diwarnai dengan pergantian tahun ini akan diwarnai dengan bencana. Kepada siapa saja, Velin berpesan agar semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Sebab segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh bencana alam hanya bisa dikembalikan kepada Tuhan. Seperti himbauan aku bahwasanya semua bencana itu bisa diindahkan ketika kitanya manusianya menyadari diri kita dan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Segala bencana itu bisa kapan saja terjadi, tapi bencana itu pun bisa ditanggulangi ketika manusianya menyadarkan dirinya. Mudah-mudahan insya Allah balik lagi kita semua, ini tugas kita untuk bisa menyeimbangkan alam, untuk bisa lebih perkuat lagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi benarkah letusan gunung api di Pulau Jawa bisa menjadi awal bencana-bencana lain? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sama seperti Velin Ratu Ayu, ramalan yang diungkap Bunda Ratu Ayu juga sangat dahsyat. Apalagi yang terjadi akibat semburan api dari perut bumi di gunung-gunung yang selama ini menjadi langganan erupsi. Sebagai seorang spiritualis, Bunda Ratu sudah merasakan hawa panas yang menjadi pertanda terjadinya bencana dari gunung berapi. Peristiwa itu akan ikut menghiasi perjalanan menuju tutup tahun 2024. Kalau gunung kayaknya ada nih, agak panas. Terus panas aja, panas gitu. Itu kan sudah termasuk di bagian api tadi menjelang akhir 2024 ini. Bulan 11 kalau Bunda lihat di Trawangan, ada yang korban jiwa juga, ada yang tidak juga. Yang penting di akhir 2024 ini harus waspada dengan api. Letusan gunung berapi, terutama yang ada di Pulau Jawa, sesungguhnya tidak pernah sepi dari arti. Erupsi Merapi yang hari-hari terjadi juga bukan tanpa makna. Sebab yang percaya setiap letusan gunung api di Pulau Jawa bisa dipahami
sebagai tanda bahaya, terutama karena setiap letusan merupakan sasmita dari terjadinya peristiwa yang jauh lebih besar. Dan di akhir tahun ini, banyak ramalan mengarah ke bencana yang ditimbulkan oleh api, termasuk api dari perut bumi yang disemburkan gunung-gunung aktif. Bencana yang mengerikan di akhir tahun ini api. Memang tidak ada yang bisa dilakukan jika bencana sudah terjadi. Sebagai manusia, kita hanya bisa pasrah sekaligus berupaya menyelamatkan diri. Selebihnya, serahkan pada Tuhan karena hidup dan mati ada di tangannya sebagai pemilik hidup. Semua ramalan, termasuk yang paling mengerikan, sebaiknya disikapi dengan bijak sambil terus berintrospeksi, sekaligus merapal doa-doa di setiap saat. Semuanya itu musibah di akhir tahun ini. Tinggal kitanya aja yang lebih waspada ya, karena terlalu panas, selalu membuat keonaran. Jadi cobaan itu bertubi-tubi. Tuh, jadi kita harus juga menurut terawangan Bunda ya banyak juga berdoa supaya kita selalu lancar gitu. Jangan ada musibah di diri kita. Selalu berdoa dan jangan selalu lupakan yang wajib kita kerjakan, misalnya sholat, berdoa, minta supaya diri kita jangan kena musibah. Bencana akhir tahun diramal terjadi dengan skala yang sangat menakutkan. Secara ilmu pengetahuan, BMKG sudah memprediksi terjadinya gempa megatrash. Sementara para praktisi supranatural bahkan ada yang meramal Pulau Jawa terbelah akibat semesta yang murka. Tapi benarkah demikian? Semogalah segala mara bahaya menjauh dari kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.